Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Reja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar, dan kita sudah berada di acara Dialog Interaktif Hai Bali Ken Ken untuk edisi di penghujung bulan Maret ya, tepatnya di Selasa 31 Maret 2026. Dan tentunya kita juga sudah bersama narasumber yang akan kita ajak berbincang begitu ya pagi hari ini. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari peran anak muda yang kreatif begitu ya dan berani berusaha. Nah, di sini HIPMI hadir sebagai wadah bagi pengusaha muda ya untuk berkontribusi nyata begitu dalam mendorong kemajuan ekonomi termasuk di Buleleng. Nah, untuk itu kita akan berbincang begitu bersama narasumber kita pagi hari ini, pendengar, dari HIPMI begitu ya. Nah, kita akan membahas topik peran HIPMI untuk ekonomi Buleleng. Langsung saja kita akan sapa langsung ya. Yang pertama narasumber kita yang sudah hadir di studio Persatu RRI Singaraja. Yang pertama ada Dr. Igar Krisnandari, Ketua Umum BPC HIPMI Buleleng. Selamat pagi, Dokter. Halo, pagi. Iya, selamat dulu atas pelantikannya ya. Iya, makasih banyak ya, matur suwun semua. Ya, dan yang kedua juga hadir bersama kita pendengar Komang Ayu Dian Pratiwi ya, Sekretaris Umum BPC HIPMI Buleleng. Selamat pagi. Pagi Mbak. Mbak Ayu atau Mbak Dian? Mbak Dian. Mbak Dian, baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini ya. Dan pendengar, tentunya kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti dialog ini dan juga berinteraksi begitu ya bersama narasumber kita nanti di line telepon 24644 ataupun melalui WhatsApp kami di 08113999790. Baik, langsung saja kita akan berbincang begitu ya terkait dengan peran HIPMI begitu ya terhadap ekonomi khususnya di Buleleng ya, Mbak Dr. Igar ya. Yep. Nah, kalau sebelum kita ke sana mungkin dari HIPMI sendiri bagaimana sih sebenarnya melihat potensi ekonomi di Buleleng saat ini, Dok? Oke, kalau kita mau bilang potensi ya, Buleleng, Kota Singaraja ini potensinya tuh banyak banget. Ya. Selain kita itu memiliki luas wilayah yang paling luas di Provinsi Bali, kita itu juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kita mau lihat secara paripurna ya, secara keseluruhan ya, komprehensif semuanya itu sebenarnya Buleleng itu kalau kita emang mau meningkatkan perekonomian, itu kita bisa banyak banget yang digali dari segi pertaniannya, perkebunannya, dari segi infrastruktur propertinya, terus UMKM-nya, budayanya juga, alamnya. Itu banyak banget sebenarnya. Kita nggak kalah kok sebenarnya ya gitu. Mungkin kalau kita bilang aduh jauh ya gitu ke Buleleng gitu. Tapi dengan adanya sekarang sudah lumayan ya, sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya dengan adanya shortcut. Harusnya sih kalau mau ke Buleleng itu dari beratnya jalan itu kita dapatkan view yang indah, view yang bagus. Kita mau, makan kita Buleleng dibilang negara gunung kan. Kita itu punya pantai yang bagus, ada lumba-lumba, Pantai Lovina. Kita punya sawah, punya kebun. Apalagi sekarang lagi marak banget ke perkebunan di Buleleng ini. Ada perkebunan anggur di barat, ada perkebunan duren juga di sini, tanaman duren segala macam. Dan juga kita itu punya ada apa namanya? Kayak di atas itu yang kayak Dencarik ke atas lagi munduk, yang view-nya itu nggak kalah indah juga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau semua kita tuh dari segi pengusaha, kebetulan HIPMI Buleleng itu bergerak tidak hanya di HIPMI Buleleng itu tidak hanya bergerak di sektor yang itu aja. Kita itu macam-macam banget. Kita tuh ada yang pengusaha di properti, ada pengusaha di food and beverage, ada pengusaha yang bergerak di bidang ESDM, lingkungan hidup, UMKM semua. Jadi HIPMI di sini melihat bahwa Buleleng yang masih banyak potensinya ini bisa banget digali lagi gitu. Nah, iya bisa digali lagi. Nah, kemudian apa nih mungkin sebelum program mungkin ya, apa yang kira-kira peluang apa yang bisa dilakukan gitu dari HIPMI nih untuk bisa mendukung perekonomian di Buleleng? Iya. Kita nggak usah neko-neko aja sebenarnya ya. Peluang apa yang bisa kita HIPMI Buleleng maksimalkan gitu. Kita pertama kali adalah dengan cara meningkatkan value dari
anggota-anggota kita aja dulu. Karena anggota kita itu kan sudah terdiri dari pengusaha-pengusaha muda yang bergerak dari berbagai macam sektor, dan itu tuh semuanya bisa mendongkrak perekonomian di Buleleng. Berapa Gitu. sekarang jumlah anggotanya? Jumlah anggota kita tuh sebenarnya sudah sekitar 90. Cuma dari 90 itu yang aktif. Aktif itu dalam artian aktif secara KTA, dikarenakan kita kan ada syarat. Ya. Syaratnya itu di maksimal usia 40 tahun. Oke. Tapi kalau kita bilang anggota HIPMI Buleleng sebenarnya itu udah lebih dari itu. Cuma kan karena terpantau usia. Baik. Jadi kalau udah otomatis 40 tahun ke atas masih kita bisa bilang keluarga besar HIPMI Buleleng. Masih Cuma masuk muda ya. jadi anggota aktifnya itu Iya. aja sih yang kita itu deklarasi kemarin itu 61. 61 anggota ini dari barat sampai timur itu ada semua. Yang potensinya di coconut oil, mungkin teman-teman udah tahu Bali Pure. Itu ada, terus juga yang di barat yang main di kelautan, main ternak ikan segala macam. Jadi ya potensinya banyak gitu loh sebenarnya. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan perekonomian, dan dengan cara kita lebih memberdayakan lagi teman-teman kita itu gitu loh. Gimana caranya usaha-usahanya yang mungkin dulu awalnya itu masih usaha perumahan, dalam artian rumahan ya, usaha rumahan itu bisa mendapatkan izin, bisa punya NIB atau enggak PIRT, sehingga usaha itu bisa dijual. Gimana ya, kita mempersiapkan dulu barangnya, ketika barangnya udah siap kita bisa pasarkan itu kepada orang yang lebih luas gitu. Jadi yang awalnya kita mainnya di sektor rumahan, akhirnya kita bisa buka online, akhirnya dari online kita bisa nabung, kita punya toko, dari toko akhirnya kita bisa support ke luar, mungkin luar kecamatan, akhirnya bisa luar kabupaten. Nah itu sih goals kita internal, nggak usah muluk-muluk, kita yang penting gimana caranya teman-teman di HIPMI Buleleng itu bisa seperti itu gitu loh. Karena kan nggak semuanya itu usahanya yang mega besar gitu, yang perdagangan besar atau mungkin yang kelasnya omsetnya besar, kan nggak semua, dan kebanyakan hampir 80% teman-teman kita itu masih dalam sektor UMKM. Oke, berarti diberdayakan dulu anggotanya ya. Iya, kita kasih workshop, kita kasih pelatihan, pendidikan, dengan adanya sharing sesama anggota HIPMI, ada yang udah lebih tinggi, ketemu sama teman yang masih malah baru memulai, akhirnya kan namanya circle-nya kan saling tumbuh ya. Iya, Ya, betul. akhirnya kita bisa kok, pasti bisa kok gitu. Namanya pengusaha ketemu pengusaha, setelah stres ketemu stres nih. Akhirnya happy. Akhirnya happy-nya ketemu freshnya, oh ternyata saya tuh nggak sendirian ya, susah. Dalam artian susah itu mikirin karyawan, mikirin ini karena akhir bulan kan, udah mikirin gaji karyawan gitu kan. Ternyata tuh nggak sendirian kayak gitu ya. Saling berbagi begitu Betul, ya. betul. Oke, kita ke Mbak Dian nih. Nah, kalau Mbak Dian sendiri udah berapa lama nih tergabung di HIPMI? Kalau aku gabung di HIPMI sekitar tahun 2023-2024 ya. Baik, sejauh ini Mbak Dian melihat apa nih sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar bagi pengusaha muda, khususnya di Buleleng? Karena kita terpisah-pisah ya. Kalau kita masuk satu asosiasi itu kan kita bergabung dan semua itu isinya pengusaha semua gitu, seperti kata Dr. Igar. Jadi kalau kita bisa kumpul di satu wadah yang sama, jadi akses itu lebih mudah. Akses apapun itu, akses informasi terutama ya, gitu, dan juga peluang-peluang untuk kolaborasi ke depannya. Seperti itu. Nah, seperti kata Dr. Igar juga, apa sih langkah konkret yang akan kita lakukan nih, yang nyata dulu nih di depan gitu, memperbaiki apa yang ada di dalam dulu gitu. Seperti yang belum punya minimal sebagai pengusaha itu kan NIB ya, izin gitu. Jadi kita bantu anak-anak atau anggota untuk memiliki NIB dulu gitu. Jadi yang awalnya kecil, jadi dia bisa tumbuh level up, dan nantinya kita harapkan bisa scale up gitu bareng-bareng di sini. Oke. Dan itu dampak nyatanya. Dampak nyatanya ya. Mungkin kayak kata Dokter Igar, nggak muluk-muluk dulu ya. Iya, nggak usah muluk-muluk. Bedahkan dulu. Internal dulu aja deh, Internal. kita godok gitu loh. Dulu, iya. Baik, nah ini Dokter Igar baru terpilih kan periode Iya. 2026-2029 ya. Nah, pastinya udah punya dong rencana atau program ya selama kepemimpinan begitu. Nah, boleh di-share nggak nih apa nih program inti dari Dokter Igar bersama teman-teman? Program inti, kalau sebenarnya kita bicara dari lingkup besar dulu ya. Jadi dari awal saya mencalonkan diri sebagai calon ketua umum itu intinya satu aja sih, kalau bahasa gampang Indonesianya,
saya itu ingin berdampak buat teman-teman gitu. Berdampak dalam teman-teman tuh mungkin saya punya kelebihan. Dan kelebihan saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu. Jadi saya sederhananya akhirnya mengeluarkan jargon dibantu dengan teman-teman yang support saya juga. Saya punya jargon Himi Buleleng nih sekarang, mungkin udah pada yang tahu juga. Create impact, lead the movement. Jadi gak usah banyak bicara, tapi ayo kita bekerja. Kita melakukan sesuatu yang emang benar-benar ada impact yang baik untuk teman-teman, sehingga dengan adanya impact kita bisa bergerak gitu. Jadi ya visinya kita besar. Kalau visinya saya besar terhadap Himi Buleleng, saya berharap Himi Buleleng itu sebagai pusat ya, pusat lahirnya pengusaha-pengusaha yang bisa berdampak. Pengusaha yang bisa berdampak itu berdampak tidak hanya untuk dirinya, bisa juga untuk keluarganya, juga untuk karyawan-karyawannya dan akhirnya masyarakat di sekitarnya. Dan pengusaha yang sudah berdampak itu kita bisa kolaboratif. Kolaboratif itu dengan berbagai macam sektor. Kolaboratif dengan teman, kolaboratif dengan masyarakat, kolaboratif dengan pemerintah daerah. Gitu. Dan yang terakhir adalah progresif. Progresif setelah kita internal diri sendiri aja, ibaratnya jangan ngomong. Kalau saya kan mungkin ngomongnya ke anggota. Tapi sebagai individual, setelah dia memiliki dampak, dia bisa kolaboratif, dia akhirnya bisa progresif. Akhirnya usahanya itu bisa maju, bisa tadi level up, scale up, sehingga tidak hanya menimbulkan impact kepada diri sendiri, tapi untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Buleleng. Jadi kalau kita lihat teropong besarnya itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah gimana caranya di Buleleng ini ekonominya naik. Dengan ada ekonomi naik, perputaran uang yang muter di Buleleng tidak keluar itu juga lebih banyak. Sehingga banyak kita misalkan kayak Kak Dian ini udah tahu mungkin belum. Kak Dian ini kan ownernya Dapur Papa El. Membutuhkan nggak usah jauh-jauh. Yang terkenal kan apa tuh dessertnya yang durian itu ya? Durian Belgian itu. Duriannya dari mana? Dari petani-petani durian lokal. Sehingga durian lokal itu bisa diserap. Dan akhirnya itu maksud saya. Jadi seorang individual bisa berkolaborasi dengan petani karena dia memiliki produk dan produknya itu sudah mendapatkan added value menjadi dessert itu bisa dinikmati oleh masyarakat kayak gitu. Jadi visi besarnya yaitu sebenarnya saya ingin teman-teman Himi Buleleng semuanya memiliki impact gitu visi besarnya. Jadi HIPMI menjadi wadah melahirkan pengusaha-pengusaha yang bisa memiliki impact gitu. Dan juga karena sekarang juga banyak begitu ketika misalnya petani panennya cukup besar tapi tidak terserap. Dari hulu barangkali bisa disebut begitu ya, memanfaatkan seperti Mbak Dian juga ya memanfaatkan produk lokal begitu. Baik. Nah, kalau selama ini untuk menyukseskan program HIPMI ini apa ada kolaborasi dengan komunitas lain atau seperti apa? Mungkin dukungan dari pihak-pihak atau mungkin pemerintahan seperti apa sejauh ini, Mbak? Iya, kalau kita, kebetulan saya sejarahnya ya, saya ikut Himi Buleleng itu dari tahun 2020. Jadi mungkin sudah 6 tahun saya di Himi Buleleng. Jadi dulu dari sekretaris umum, akhirnya jadi wakil ketua, dan sekarang saya jadi ketua. Jadi saya merasakan bahwa kita sebagai pengusaha itu tidak bisa berjalan sendiri. Kita itu butuh dukungan support. Yang paling pertama support dari keluarga, yang kedua support dari lingkungan, teman-teman semua, dan akhirnya yang ketiga kita harus support dari pemerintah. Jadi tentu HIPMI Buleleng ini harus bisa menggandeng berbagai macam pemangku kebijakan ya dari pemerintah. Karena apa? Karena kita kan tujuannya untuk memajukan perekonomian di Buleleng. Jadi kalau kita nggak tahu Buleleng ini arahnya mau kemana, kan berat juga di kita. Dan kita kan harapannya kita itu bisa mendukung. Sifatnya kita kan suportif ya. Suportif dalam artian jika pemerintah daerah kayak kemarin kita ada kegiatan HUT kota gitu kan, kita diajak untuk kolaborasi. Atau jangan jauh-jauh lagi, itu yang sebelumnya di Buleleng Festival. Gimana Buleleng Festival salah satu anggota kita yang bekerja di bidang lingkungan hidup mengolah sampah plastik, mungkin teman-teman udah pada tahu Rumah Plastik Mandiri oleh Bli Eka Darmawan yang merupakan salah satu anggota dan juga saat ini menjabat sebagai ketua bidang 3 di bidang SDM dan lingkungan hidup.
itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa yang support di kegiatan Buleleng Festival. Tapel yang besar, ada sepasang di panggung. Dan sekarang lagi sedang berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun tempat penampungan sampah, pengelolaan sampah di setiap desa. Jadi itu maksud saya, HIPMI Buleleng itu memang harus berkolaborasi dan harus dekat dengan pemerintah, dekat dengan lingkungan, dekat dengan masyarakat, dan tentu dekat dengan Tuhan. Karena kan kita hidup ini kan terhita karana ya. Saya sendiri di perusahaan saya di properti juga menganut paham seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai pengusaha tidak hanya bergerak mencari keuntungan saja, tapi kita bisa memiliki dampak CSR, dampak yang baik terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, sehingga ketika kita mau masuk itu tuh kita tuh dinanti gitu loh. Oh, ini HIPMI akan datang, berarti dia akan memberikan dampak yang baik. Gitu. Dan kolaborasi tentu akan bersama dengan Wirausaha Muda Singaraja, akan bersama kelompok Kamar Dagang Indonesia yang cabang Buleleng, dan juga dengan organisasi-organisasi terkait. Kita sangat open. Sangat open karena harapannya semakin banyak pergerakan, semakin banyak manpowernya, kita semakin bisa bergerak lebih jauh. Karena kalau bergerak sendiri mungkin cepat, lari kan sendiri cepet ya, gitu lari. Tapi kalau kita geraknya bareng-bareng, mungkin nggak terlalu cepat, tapi exposure-nya lebih banyak. Oke, kita balik lagi ke Mbak Dian nih. Sebagai juga pelaku usaha begitu ya Mbak Dian ya. Kan lihat sekarang tantangan untuk sukses tuh nggak langsung instan begitu ya Mbak Dian ya. Ini perlu step-stepnya. Kalau Mbak Dian sendiri melihat apa sih yang saat ini ya, apalagi sekarang di dunia digital yang kayaknya cepet banget begitu ya. Ini kalau Mbak Dian melihat nih tantangan atau mungkin apa nih yang harus dimiliki seorang pengusaha gitu untuk bisa maju. Kalau itu ya pertanyaan seperti itu pasti aku jawabnya mental ya, mental dulu deh. Ya benerin mentalnya dulu. Di samping, aduh aku nggak punya modal, bukan modal yang utama, tapi mental sebagai wirausaha, mental sebagai entrepreneur gitu. Karena kedepannya itu banyak sekali ya tantangannya gitu ya, nggak cuman dari sisi SDM atau ide lah intinya gitu ya. Mau buat usaha itu ide, mau buat apa ya gitu, bingung gitu. Tapi kita make sure dulu kita siap untuk terjun di dunia bisnis. Nah, nanti along the time gitu ya, seiring perjalanan waktu kita akan belajar gitu. Oh, ternyata seperti ini gitu. Kemudian kita pasti trial dan error gitu. Oh, kalau kemarin aku salah, berarti sekarang nggak bisa kayak gitu. Sekarang harus kayak gimana, kayak gitu. Ya. Mental ya. Mental. Itu bukan modal. Bukan sama sekali bukan. Kalau modal kan kita mudah ya, maksudnya kalau mau cari modal bisa ada bank kayak gitu. Oke. Banyak begitu peluangnya. Banyak lah. Gitu. Baik, kita akan undang pendengar nih ya untuk ikut bergabung bersama kita ya, Dokter Iga dan juga Mbak Dian ya. Kita langsung sapa aja. Halo, selamat pagi. Ada Pak Narte. Baik, silakan Pak Narte. Halo. Halo. Iya, baik. Bapak silakan Bapak. Pemandunya siapa ini? Saya Tris Bapak. Narasumbernya ada Dokter Igar dan ada Mbak Dian, Ayu Dian ya dari HIPMI Buleleng. HIPMI? Oh iya, betul. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Iya. Iya, kalau dulu saya kontak-kontak dengan Demar, masa saya muda. Sekarang sudah 79, sudah tidak muda. Baik. Dulu pemuda Pancamarga, sekarang adalah paripurna, jadi patriot Pancamarga. Iya, tapi jiwanya masih muda ya Pak? Wih, tetap kalau tak jiwa muda kan tak mau nelpon gini kan nggak relevan. Baik, Pak Narte, silakan. Saya kan ikut di forum pemerhati radio tadi di lingkungan hidup tentang sampah di Nuansa Giri, kadisnya dengan bagian prasarananya ya. Salam kenal, ini siapa? Dian ya. Halo Pak Dian dan Dokter Igar. Ya, dokter di RSUD apa di mana tugas dokternya? Saya praktek pribadi Pak di Anturan. Oh iya, salam kenal ini.
Saya alumni SMA 1 Singaraja 66. Wih, sama dong Pak. Saya juga semansa. Satu alumni ya. Semansa tapi 2011. Jauh banget. Iya. Koster adik kelas. Iya. Di Baik Pak Narto. jauh. Kemudian ini siapa? Si istri saya baru pensiun, Bu Erma biologi. Oke, iya. Bu Iya. Erma. Guru saya berarti. Salam gitu ya. Salam buat Bu Erma ya Jodoh di Pak. kampus. Iya. Ketemu jodoh di kampus ya, itulah perjalanan itu jodoh ya. Iya. Ya, baik, saya ingin nyampaikan memang HIPMI, nah itu kan jelas ada batas umur ya. Kalau ada pengusaha yang mapan, dia jiwanya muda, umurnya sudah lewat 60, apa masuk HIPMI dia? Sehingga apanya yang diperlukan, semangatnya apa umur? Karena kan batas pemuda ada. Nah, sehingga kalau memang banyak pengusaha muda terus senior juga bisa ikut, usulkan saja dalam rakernas atau munas HIPMI-nya itu jangan pengusaha muda, himpunan pengusaha Indonesia gitu. Jadi yang tua, yang senior masih bisa ikut. Seperti kami di P2M yang sudah senior, kita buat Patriot Pancamarga. Jadi nanti akan diadakan rapat kerja, rapat nasional ya. Nah, itu pertama. Kedua, saya melihat Buleleng ini yang cara balik, apa sih yang ada di Buleleng? Apa tanam sing tumbuh? Jadi kaya dia. Nah, cuma sekarang kan pengelolaannya, dari segi pengelolaannya. Nah, saya melihat bahwasannya adakah HIPMI ini anggotanya dari yang ekonomnya katakanlah kelas sukses mendunia. Mendunia itu gini, Cina. Anggota kan ada pengusaha-pengusaha Cina, apa dia ikut? Apa hanya cari makan di Buleleng di Bali Indonesia, tapi tidak ada pernah ikut organisasi-organisasi yang bersifat untuk membantu kesejahteraan rakyat. Nah, kalau tidak, mohon diajak, dijaring, misalnya dia pengusaha apa, ayo kita kumpul, sehingga saling menukar ilmu. Karena dia kan punya prinsip, karena kan terkenal, Cina bidang dagang dia yang sukses ya, saling membantu dan sebagainya. Nah, pokoknya kerjasamanya bagus. Nah, itu yang saya tahu, ya saya ingin tahu. Lanjutnya, adakah HIPMI ini dalam konteks usahanya di bidang tadi apa itu sampah, kerjasama dengan DLH? Karena saya tadi memberi pendapat, kenapa sampah itu ada yang bawa dibuang ke got, dibuang ke sembarangan? Karena tempat-tempat sampah dan pemilahannya ini belum beres. Dan orang dari Banyuning, Jawa Timur, Arungan tidak ada tempat sampah di pinggir jalan, kadang-kadang dibuang tempat kosong. Jadi kesadaran, dia sadar tapi dijentunggang, dijejang nih. Karena dia tidak menyewa jasa sampah kepada orang-orang yang keliling itu, pribadi jadinya. Nah, untuk yang lainnya, bahwasanya untuk produk-produk unggulan di Buleleng sebenarnya itu tidak kalah dengan Thailand. Saya pernah punya mahasiswa murid SMA TP kerja pertanian, berhenti sebelum pensiun. Dia bisa membuat unggulan-unggulan, misalnya padi hitam, beras hitam, kemudian sirsak menjadi besar, jagung menjadi berwarna. Dia cerita, Pak, Irage Buleleng ini jak Indonesia sing kalah jak Thailand Pak. Saya cari hak paten mahal, ganti maya Pak. Nah, sehingga saya berpikir ini ngalami hambatan kah mencari izin, mencari hal-hal lain dari pemerintah untuk usahanya. Terakhir, hal apa saja yang sudah bisa diekspor ke luar negeri yang sukses, kemasannya apa atau bidangnya apa,
bisa diikuti oleh yang lain. Sekian, Ya. terima kasih Om Santiago. Baik, Om Santi sukses sama Pak Narto ya, lumayan ya. Ada 5 poin tadi yang sudah disampaikan Pak Narto. Mungkin bisa langsung ditanggapi saja, nggih. Iya. Heeh. Ya, Atau ada penelpon satu lagi mungkin kita bisa ini Oh, ya. oke. Nanti dirangkum aja ya, Iya, dokter ya. boleh. Oke, kita sapa lagi nih satu penelpon lagi. Silakan, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Chris. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar, Chris? Baik, Niki dengan Bapak Nangwet bukan? Ya, sebelum saya ngomong, Nggih. langsung narasumber, saya mohon Pak Chris sampaikan para pimpinan RRI, ya, Nggih. saya menyampaikan kemarin pada Hello Singaraja, saya mohon maaf, ya sampaikan pimpinan yang petugas tanggal 27 Ya. Maret mengadakan siar langsung cepat bola hanya disiarkan pada babak pertama. Iya, baik. Nah, kemarin tanggal 30 saya ucapkan terima kasih pada pimpinan RRI siaran langsung dari ada 31 sepak bola antara Bulgaria sama tim nasional Indonesia, baik. Saya ucapkan terima kasih tidak full dah. Babak pertama, babak kedua dah siarkan langsung oleh RRI Singaraja. Terima Ya. kasih banyak sampaikan kepada pimpinan Baik. Anda ya. Bapak ada yang mau ditanyakan Pak terhadap narasumber kita? Iya. Ya, silakan. Sama narasumber. Ya, dibilang adik, ibu-ibu. Ya, selamat pagi ibu, adik. Ya, tadi kan sampai adik, bu. Ya. Ya, Pagi, Pak. Pengusaha hebat-hebat. Ya, luar biasa nih, hebat-hebat ada yang, iya jadi orang perempuan ini menjadi suatu, ide yang sangat cemerlang. Ya, sebagai pengusaha muda, kepada dokter, sebagai untuk membangun Buleleng di dalam pengusaha ini. Apa disampaikan oleh guru saya, Pak Narto, senior saya itu, sama-sama dengan P2M, sama-sama alumni, sama A1, sama ANSA kok. Iya, mungkin adik-adiknya sama-sama alumni dengan saya, dengan senior saya ini. Ya, semangat juangnya harus tinggi kok. Saya bangga kok. Coba di Buleleng nih, banyak orang pinter-pinter kok. Coba, ketua Kadin ASEAN tuh dari Buleleng dulu. Iya, namanya Ketut Suwardana, Linggih, agaknya Demer, merjain deh itu. Tokoh Esmi Bali tuh. Iya, dari Buleleng tuh. Teman saya satu alumni sama satu tuh. Oh iya, betul. Saya bangga kok orang-orang Buleleng punya ide-ide cemerlang. Ya, semoga adik-adik ini, dokter ini di Buleleng ini, mari kita doakan supaya betul-betul Buleleng semakin maju, semakin semangat. Sebab Buleleng ini punya suatu aset yang sangat luar biasa. Coba adik mungkin belum lahir sama guru saya jalan-jalan ke pelabuhan Buleleng. Dulu ada ekspor impor sapi, hasil-hasil perkebunan di Buleleng ini luar biasa. Pelabuhan Buleleng, sekarang pelabuhan Buleleng tidak ada guna ketukan bawang. Iya. Sekarang bagaimana sekarang ini? Luar biasa hasil pertanian, perkebunan, masuk kerajinan. Dulu di Purikawanan itu ada perusahaan tenun tuh. Ya tuh ATBM orang Raja Buleleng sekarang kan tidak ada tuh. Ya ini mudah-mudahan anak-anak muda sekarang ini harus bangkit. Apalagi UMKM sekarang ini semakin berkembang. Dulu mana ada UMKM sekarang ini sangat luar biasa. Baik, Apalagi pakai digital ini. Iya. Nah, saya terakhir, saya seorang tunanetra ini. Saya ingin bertanya sama ibu-ibu adik sekarang ini. Adakah seorang tunanetra ini ikut sebagai anggota ISMI? Saya terus terang ngomong mengikuti jejak senior saya Pak Narto ini. Baik. Oleh pusat Jakarta nih, saya sering ke Jakarta nih. Pengusaha orang cacat tunanetra ini banyak. Iya. Banyak nih, Pak tanyakan di Buleleng. Adakah begitu ya, Pak? Pengusaha, iya. Baik. Pengusaha orang penyandang disabilitas tunanetra khususnya ini. Mari kita bersama-sama, jangan dianggap sebelah mata orang tunanetra ini. Hebat-hebat juga
Ya. Baik, terima kasih ya Bapak. Selamat berkarya, selamat berkarya ya. Nggih. Suksema muali. Om Santi suksema nggih, panang banget sudah hadir. Nah, banyak sekali nih yang harus tanggapi, tapi dengan waktu yang cukup singkat mungkin bisa dirangkum begitu ya Dokter Rika dan juga Mbak Dian. Mungkin pertanyaan dari pendengar tadi, silakan. Iya, kalau tadi yang pertama sama Pak Narta ya, saya sebutkan salam kenal dan salam juga karena merupakan guru, saya bisa bilang guru juga ya, karena istri beliau kan guru saya. Jadi terkait dengan HIPMI, memang kalau kita bicara tentang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, itu kan memang sudah ada ADART dan peraturan organisasinya, dan itu memang khusus untuk pengusaha-pengusaha muda di bawah usia 40 tahun. Cuma di Indonesia ini suatu organisasi kewirausahaan itu tidak hanya HIPMI. Di situ ada GCI, ada Apindo, ada IWAPI, ada berbagai macam sebenarnya, Kadin juga termasuk gitu. Senior ini banyak sekali tergabung di Kadin Buleleng gitu. Tapi pada inti poinnya adalah kita di sini lebih kayak menegaskan dan mengajak teman-teman anak muda zaman sekarang. Kan kita tahu ya, sekarang kan lagi banyak lagi zamannya Gen Z, zamannya Gen Alpha. Jadi anak adik-adik kita yang atau mungkin yang masih milenial kayak saya sama Kak Dian ini biar semakin melek berusaha gitu. Jadi memang fokus kita itu lebih ke sana. Cuma kalau untuk wadah senior itu makanya kita tadi bilang seperti yang sudah Mbak Tris tanya, kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan para senior. Kita berkolaborasi dengan para senior baik di Kadin, baik di organisasi lainnya juga, dan juga dengan para senior di HIPMI. Jadi HIPMI itu kan kita bisa bilang sudah berdiri jauh lama banget ya. Kalau kita bisa tahu Ayahanda Latif itu pendiri HIPMI itu, beliau sekarang sudah sangat senior. Tapi walaupun sudah sangat senior, beliau di zamannya adalah anak muda yang memiliki pergerakan luar biasa terkait dengan wirausaha. Dan kita pun sampai saat ini juga masih sering istilahnya sowan dan juga berkomunikasi. Dan begitu juga dengan HIPMI Buleleng, kita memiliki mantan ketua umum yang sekarang mungkin sudah tidak muda lagi secara usia. Karena nomenklaturnya begitu, cuma tetap masih memiliki jiwa pengusaha yang luar biasa. Seperti contohnya Mantum Wirat. Siapa yang tidak kenal dengan banker luar biasa itu di Buleleng ya, Pak Wirat. Itu adalah mantan ketua umum HIPMI Buleleng. Itu luar biasa sekali. Kita juga rencananya nanti ke depannya akan banyak berdialog dengan beliau. Tujuannya apa? Agar beliau itu punya pengalaman, beliau itu punya jam terbang, beliau udah lebih awal merasakan bagaimana berusaha, dan kita ingin mendapatkan sari-sarinya, sehingga kita yang anak milenial, kita yang anak Gen Z ini yang mungkin secara psikolog aja sudah berbeda dengan zaman dulu ya, itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif sehingga kita tidak menjadi anak muda yang sia-sia gitu ceritanya lah ya. Nah, itu tentunya terkait dengan usia ya. Terus terkait dengan apa lagi tadi ya? Oh, pengusaha asing ya, pengusaha asing. Nah, kalau untuk kita bicara HIPMI sendiri itu memang ketentuannya adalah warga negara Indonesia. Cuma sebenarnya sama seperti yang jawaban pertama itu, intinya ada kolaborasi. Tentu HIPMI Buleleng, saya sebagai ketua HIPMI Buleleng dan saya yakin Kadian juga, di mana kita itu ingin hadir di Buleleng dan bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi dari teman-teman kita. Jangan sampai kita yang di Buleleng yang tinggal di sini, yang merasakan istilahnya kita yang membesarkan Buleleng ini, jangan sampai nanti tidak didahulukan dengan pengusaha-pengusaha asing. Tapi juga bukan berarti kita menolak pengusaha asing. Intinya adalah kami ingin sebagai HIPMI bisa ikut serta menyusun atau mungkin diikut sertakanlah sama pemerintah daerah bagaimana caranya agar investasi tetap masuk, tapi tidak merusak atau mengotori atau membuat berantakan dari
susunan tatanan dari daerah kita sendiri Iya, gitu. oke. Jadi mungkin kalau PMA-nya atau penanam modal asing atau orang asing itu suruh masuk ke HIPMI itu tidak sesuai. Iya. Cuma bagaimana kita bisa hadir di Buleleng dan dekat dengan pemerintahan sehingga ketika ada hal-hal yang seperti itu kita bisa dimintakan lah opininya. Dilibatkan lah ya, gitu. Baik. Mungkin Kemudian- sisanya Kak Dian ada Kak mau Dian, di- ekspor yang udah diekspor kita ada nggak itu produknya? tuh kebetulan. Yang pertama dulu ya, tadi ada disinggung masalah izin. Izin. Di sini HIPMI Buleleng hadir sebagai mitra strategis dari pemerintah daerah. Salah satu tujuannya adalah memberikan salah satu kemudahan bagi anggota yang memang agak kesulitan masalah perizinan seperti itu. Jadi kami himpun anggota-anggota yang memiliki kebutuhan untuk perizinan dan kami bantu bertemu untuk menyelesaikan masalah itu. Itu salah satunya. Next untuk ekspor. Jadi ada salah satu anggota kami yang memang produknya sudah tembus ekspor, yaitu Bali Pure yang tadi disinggung Dr. Igar. Produknya itu adalah olahan dari turunan dari VCO kayak gitu. Dan banyak rempah-rempah juga itu sudah tembus ekspor. Jadi kami di HIPMI ini lintas sektor ya bisnisnya gitu, dari agriculture, terus F&B, ada developer, ada akademisi juga dari Airline Academy, terus habis itu macam-macam penuh kami berbagai warna. Iya. Jadi Banyak kalau kolaborasi ada yang ya. mau gabung silahkan. Oke. Dan yang terakhir nih pertanyaan dari Nang Biat nih, kalau yang disabilitas apa mungkin kan untuk ikut di HIPMI begitu? Untuk disabilitas, Kak Dian mau jawab soal saya. Untuk Disabilitas. penyandang yang disable itu kami tidak ada gini ya, tidak ada Iya, batasan sebenarnya kita ya. nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Siapapun itu bisa masuk HIPMI. Nah, emang syaratnya itu lebih ke usia ya. Ya, Lebih ke usia dan memang memiliki usaha. Iya. Nah, jadi kalau yang mengalami disabilitas memiliki usaha dan ingin masuk ke HIPMI Buleleng secara fisik mampu dalam artian siap lah punya usaha dan tentu ya sampai saat ini sih belum ada pernah terjadi seperti ini. Cuma jika teman-teman yang tergabung dalam mungkin kayak komunitas disabilitas yang memiliki keterampilan, itu kita bisa banget gandeng. Gandeng agar produk-produknya bisa kita bantu pasarkan, bisa kita ikut sertakan dalam kegiatan kita, pameran, gitu. iya. Ada juga di asosiasi lain. Kami sempat ngundang dengan PLUT, dengan Dakperin Kop UKM, salah satu narasumbernya itu yang punya bisnis kopi kalau nggak salah, dia kan disable, beli itu. Ya kita bisa berkolaborasi. Gitu. Iya, lebih ke situ. Jadi intinya kita HIPMI Buleleng itu bagaimana caranya kita bisa memberikan insight ya. Jadi orang anak-anak yang mau masuk usaha itu agak takut tuh jadinya berani gitu loh. Iya. Dirangkul lah begitu ya. Iya. Baik. Aduh, ini sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan, tapi karena keterbatasan waktu begitu pendengar ya, mohon maaf. Kita harus tuntaskan sampai di sini acara dialog interaktif Hai Bali Ken Ken. Terima kasih untuk Dr. Igar, Mbak Dian juga sudah hadir ya. Sukses untuk HIPMI, mudah-mudahan berdampak begitu ya. Yes. Untuk perekonomian Buleleng ya, dan juga melahirkan pengusaha-pengusaha muda lainnya ya, yang ikut mendukung perekonomian Buleleng. Baik, terima kasih dan kita akhiri dialog Hai Bali Ken Ken dengan ucapan selamat pagi.